dari atas itu energinya apa? Selama kelapanya itu masih di pohon, energi apa itu? Energi apa itu? Belum jatuh gitu, masih di pohon, itu energinya apa? Itu punya energi itu. Energinya apa? Oh, potensial, betul. Makanya air terjun itu punya energi potensial yang luar biasa gitu. Kalau nggak ada energi potensial ya nggak jadi listrik, nggak jadi energi listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga air. Itu ada energi potensialnya. Ketika jatuh, apa yang terjadi? Energi potensial itu akan berubah menjadi energi kinetik, betul. Makin ke bawah energi kinetiknya makin, dan energi potensialnya makin kecil, betul. Jadi benar yang dikatakan energi itu tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan, itu betul. Memang kita harus yakini itu. Hanya bisa berubah dari energi yang satu ke energi yang contoh. Semakin ke bawah energi kinetiknya besar, tapi potensialnya makin kecil kan? Karena soalnya energi potensial itu tergantung pada ketinggian. Rumusnya M G H. Berarti semakin hanya besar, potensialnya semakin besar. Kalau kinetik itu kan rumusnya setengah M V kuadrat kan ya. Berarti kalau V nya semakin besar, energinya semakin besar. Sampai ke tanah, jeder sampai ke tanah, itu yang terjadi apa? Potensialnya 0 alias di tanah, kinetiknya nanti juga 0 kan gitu. Nah berarti musnah dong Pak? Enggak musnah gitu. Terus berubah jadi apa itu setelah sampai ke tanah itu? Ceder keras sampai kepalamu tuh ceder gitu kan. Terus berubah jadi apa itu? Panas di sini kan gitu ya. Berubah jadi panas itu. Oh ya, entah itu panas itu dimanfaatkan lagi jadi apa nggak ngerti lah gitu. Nah itu perubahan energi seperti itu. Gitu kan. Kalau nggak terjadi perubahan jadi panas ya nggak mungkin sakit atau mungkin apa. Oke, sekarang kita tinjau gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas, saya kasih garis. Gerak jatuh bebas. Oke. Pada saat detik pertama ini menyatakan S. Time-nya. Ini S-nya di sini. Oke. Pada detik pertama ininya juga 0. Ya, belum dijatuhin, masih begini nih. Kita misalkan berada di atas gedung. Kemudian ketika dijatuhkan pada detik pertama nih. Detik pertama ini. Jadi ini sampai ke sini. Kita tulis detik pertama. Maka jaraknya 16. Jadi S ini dinyatakan dengan suatu fungsi eksponensial 16 T kuadrat. Itu sudah rumus baku ini. Ini rumus baku nih. 16 T kuadrat itu makin T-nya itu makin bertambah, maka S-nya juga makin bertambah. Jadi detik pertama 16, detik kedua juga bukan 16 tentunya, beda. Detik pertama 16, detik kedua berapa kira-kira? Berapa kira-kira? Dari mana 72? 16 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4 kali 16 berapa? 4 kali 16 berapa? 64. Betul. Berarti di sini ada 32, ada 48, ada 64. Nah, ini kita katakan detik kedua. Ya, 0, 16, 32, 48, 64. Oke, sekarang kita akan menghitung kecepatan rata-rata pada detik pertama sampai detik kedua. Jadi selang antara detik pertama dan detik kedua. Kira-kira gimana nyarinya? Pertanyaannya ya, hitung kecepatan rata-rata selang detik pertama hingga sampai dengan detik kedua. Gimana jawabannya? Gimana kecepatan rata-rata? Hitung kecepatan rata-rata selang detik pertama sampai dengan detik kedua. Maka kita tulis V rata-rata sama dengan ya apa? Delta S per delta T, kan gitu ya? Delta S nya berapa?
Detik kedua, detik pertama hingga detik kedua. Detik keduanya berapa? Delta S-nya 64, betul. 64. Detik pertamanya 16, betul. Meter. Ini delta T-nya ya 2 dengan 1. 2 dengan 1. Kan gitu ya? Sama dengan berapa? 4 berapa? 8. Nah, kecepatan rata-rata antara detik pertama hingga detik kedua adalah 48 meter per sekund. Sekarang pertanyaannya saya ganti lagi. Hitung kecepatan rata-rata selang detik pertama hingga detik pertama hingga detik 1,5, bukan 2. Berarti 1 detik hingga 1,5. Berarti kita katakan gini, selang T sama dengan 1 sampai dengan T sama dengan 1,5. Berarti ini dikompres lagi waktunya ini. Nggak cuma 1 sampai 2, tapi lebih disingkatkan lagi 1 sampai 1,5. Kira-kira benda P jatuh sejarak berapa? Ini benda P jatuh nih ya. Jadi ada P jatuh nih, benda P. P jatuh. Maka P jatuh sepanjang berapa? P jatuh sepanjang sejauh berapa? P jatuh sejauh 1 sampai 1,5. Ya kita tuliskan saja 16 kali 1,5 kuadrat min 16 kali 1 kuadrat. Gitu kan ya? Sama dengan berapa? 16 kali 1,5. 16 kali 1 itu 16. 1,5 ini 2,25 ya. 16 kali 2 aja itu sudah 32. Terus 16 kali 0,25 berarti kan 16 kali 1/4 kan ya? Berarti 32 ditambah 4. 36 dikurangi 16 sama dengan 20 meter. Jadi antara detik pertama hingga detik 1,5 itu benda jatuh sejauh 20 m. Bukan 20 m, 20 meter. Nanti dikira miliar. 20 meter. Maka kecepatan rata-ratanya berapa? P rata-rata sama dengan apa? 20 meter dibagi 1,5 min 1 sama dengan sana. Ya. Nah kan. 20 m 1,5 dikurangi 1 berapa? 0,5 s sama dengan 40 meter per sekund. Ternyata berubah P rata-ratanya. Ya. Yang tadinya 48 di mana detik pertama sampai detik kedua, sekarang berubah menjadi 40. Apa kok bisa gitu ya? Nah, sekarang saya press lagi. Kecepatan rata-rata ya kan? Selang T sama dengan 1 sampai dengan T sama dengan 1,1. Wah. Rata-rata selang T sama dengan 1 sampai dengan T 1,1. Berarti apa itu? Benda jatuh sejauh apa? P jatuh sejauh berapa? P jatuh sejauh 16 kali 1,1 kuadrat min 16 kali 1 kuadrat sama dengan berapa? 3,36. Berarti V rata-ratanya berapa? V rata-ratanya sama dengan 3,36 meter per 1,1 min 1